Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitriani dari kelas 12 Kimia Industri. Di video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi tentang absorpsi dan adsorpsi. Yang pertama, kita akan membahas apa itu pengertian dari adsorpsi dan absorpsi. Adsorpsi adalah suatu proses ketika fluida terikat pada permukaan zat padat sehingga membentuk suatu lapisan tipis pada molekul ataupun atom. Molekul zat tidak hanya tertahan pada permukaannya saja, tapi menembus masuk ke dalam dan terdistribusi ke seluruh bagian. Proses adsorpsi terbagi menjadi dua, yaitu secara fisika berdasarkan gaya von der Waals dan secara kimia berdasarkan ikatan kovalen. Absorpsi adalah proses pemisahan bahan dari campuran gas dengan cara pengikatan bahan pada permukaan zat cair yang diikuti dengan pelarut. Proses absorpsi juga terbagi menjadi dua, yaitu secara fisika, gas terlarut dalam suatu larutan penyerap tidak disertai adanya reaksi kimia. Sedangkan secara kimia, gas terlarut dalam suatu larutan penyerap disertai dengan adanya reaksi kimia. Berikut perbedaan antara adsorpsi dengan absorpsi. Berikut ini ada tabel perbedaan antara absorpsi dengan adsorpsi. Yang pertama, gejala. Absorpsi menyerap zat secara keseluruhan, sedangkan adsorpsi hanya menyerap zat pada permukaannya saja. Yang kedua, pertukaran panas. Absorpsi secara endotermik atau menyerap panas, sedangkan adsorpsi secara eksotermik atau melepaskan panas. Yang ketiga ada suhu. Absorpsi sama sekali tidak dipengaruhi oleh keadaan suhu, sedangkan adsorpsi sangat dipengaruhi oleh keadaan suhu. Yang keempat, laju reaksi. Absorpsi secara spontan, sedangkan adsorpsi sangat dipengaruhi oleh lamanya waktu. Yang kelima, konsentrasi. Absorpsi, konsentrasi zat yang terserap merata di zat penyerap, sedangkan adsorpsi, konsentrasi zat terserap hanya ada pada permukaan zat penyerap saja. Apa sajakah contoh-contoh aplikasi dari adsorpsi dan absorpsi? Contoh aplikasi dari adsorpsi yang pertama, digunakan dalam penjernihan air dengan menggunakan tawas. Yang kedua, penyerapan karbon aktif. Yang ketiga, norit, mengobati keracunan dan gangguan pencernaan. Yang keempat, digunakan dalam proses pemutihan gula dari tebu. Yang kelima, digunakan untuk menghilangkan bau badan. Yang keenam, digunakan dalam proses penghilangan kotoran pada pembuatan sirup. Berikut ini contoh aplikasi dari absorpsi. Yang pertama, digunakan dalam pembuatan formalin. Yang kedua, dalam pembuatan asam nitrat. Yang ketiga, pembuatan asam sulfat. Yang keempat, pembuatan etanol. Yang kelima, digunakan dalam pembuatan minuman berkarbonasi. Yang keenam, fire extinguisher. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu isotrem BET. Stephen Berner, Paul Hackemet, and Edward Teller adalah penemu penelitian absorpsi gas multilayer pada tahun 1938. Isotrem BET, Berner, Emmet, and Teller adalah isotrem modifikasi dari isotrem Langmuir pada tekanan tinggi. Isotrem ini berdasarkan bahwa adsorban memiliki permukaan yang homogen.
prinsip kerja isoterm BET, yaitu menghitung banyaknya jumlah gas yang terserap pada permukaan bahan yang telah dikarakterisasi. Persamaan isoterm BET, Berner, Emmett, and Taylor. Persamaan isoterm BET yang pertama, adsorpsi hanya terjadi pada situs permukaan sampel yang terdefinisi dengan baik. Yang kedua, satu-satunya interaksi molekuler yang dipertimbangkan adalah molekuler dapat bertindak sebagai situs adsorpsi tunggal untuk molekul lapisan atas. Yang ketiga, lapisan molekul paling atas berada dalam keseimbangan dengan fase gas, yaitu tingkat adsorpsi dan desorpsi molekul yang sama. Yang keempat, desorpsi adalah proses yang terbatas secara kinetik. Yang kelima, pada tekanan saturasi, jumlah lapisan molekul cenderung tak terhingga, yaitu setara dengan sampel yang dikelilingi oleh fase cair. Apa itu isoterm Langmuir? Isoterm Langmuir merupakan teori turunan dari isoterm adsorpsi dengan menggunakan model yang sederhana berupa padatan yang mengabsorpsi gas pada permukaan. Kapasitas maksimum terjadi akibat adanya lapisan tunggal di absorben. Persamaan isoterm Langmuir. Persamaan isoterm Langmuir yang pertama, gas yang terabsorpsi adalah lapisan tunggal atau monolayer. Yang kedua, molekul yang terabsorpsi terlokalisir kedudukannya tidak memiliki interaksi antar molekul. Yang ketiga, proses adsorpsi adalah dua proses yang berlawanan, yaitu kondensasi molekul gas dari permukaan dan penguapan molekul dari permukaan.